mau bertanya atau mungkin yang sudah mengirimkan pertanyaan langsung aja dijawab. Untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini Alhamdulillah. segmen yang paling ditunggu-tunggu jamaah. Benar Ustadz. Karena mereka merasa aduh dilibatkan dalam program Islam Tindak. Betul, ada Ya. interaksi antara yang nonton di rumah atau yang sedang pantengin sosial medianya Islam itu Indah, silahkan bisa. Karena Alhamdulillah kita sudah pilih 2 pertanyaan yang Alhamdulillah insya Allah akan dijawab di sini. Bukan berarti yang menjawab lebih pandai atau lebih mengerti dibandingkan para penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Pertanyaan Allah. pertama dari Ustadz atau dari aku nih Ustadz? Ya Ustaz sama aja dulu baca. Oh boleh, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana cara kita menyikapi saudara yang ngotot bahwa warisan itu semua adalah miliknya, haknya karena dia orang tertua di keluarga. Sementara sudah ada hak dan pembagiannya masing-masing. Dan apa bedanya dengan wasiat Ustadz? Syukron. Makasih banyak nih pertanyaan dari yang nanya. Iya, hamba Allah. Hamba Allah. Iya. Wasiat adalah pesan terakhir dari orang yang akan meninggal, baik disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Jadi itu yang disebut dengan wasiat. Dan ingat, pemberian sesuatu kepada seseorang setelah meninggal, jadi nanti dibagikan setelah meninggal. Karena ini wasiat. Dan ingat, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Dan wasiat itu sebenarnya sesuatu yang tidak menyulitkan. Kalau saya mati, jangan jual itu tanah di belakang. Kenapa? Bukan punya kita. Selesai itu, susah. Iya. Tapi ingat ya, ini wasiat itu diperbolehkan tapi tidak diwajibkan itu. Dan ada batasannya Ustadz Ada ya. batasannya, jangan Sepertiga, sampai justru merepotkan sehingga susah untuk membagi warisan. Itu ya. Masya Allah. Nah ini pertanyaan yang keduanya. Oh udah. Ini pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Saya bacakan ya, dijawab oleh Sasam. Ustadz, saya mau nanya. Siap. Saya hamba Allah. Dulu kakek saya nikah lagi. Terus setelah meninggal, kakek saya ninggalin sawah 4 hektar. Nenek tiri saya minta bagian Ustadz. Katanya dia kan masih punya hak dari warisan itu. Nah, apa benar Ustadz nenek tiri saya itu masih ada hak waris kakek saya? Wih. Jadi si neneknya ini, nenek Ya, tirinya nenek tirinya minta bagian. Karena bagian. kakeknya misalnya ini disebutkan bahwa kakeknya berpoligami, punya 2 istri. Iya. Jadi Saya juga punya bahagian. ya jadi neneknya minta bagian. Nenek Anda tidak ada perbedaan. Nenek Anda, nenek baik itu nenek kandung atau nenek tiri, keduanya adalah yang namanya istri daripada kakek. Maka hak mereka adalah sebagai seorang istri. Berapa hak seorang istri? Yaitu 1/8-nya. Kalau misalnya istrinya lebih dari 1, apakah dibagi 1/8? Nah misalnya istrinya ada 2, berarti 1/8 itu dibagi 2. Ya. Istrinya ada 3, 1/8 itu dibagi 3. Ya. Istrinya ada 4, 1/8 itu dibagi 4. Maka nenek tiri masih ada hak. Tapi dilihat dulu dari yang mana yang punya anak misalnya, kemudian dibagi dulu sama anak-anak keturunannya si kakek tadi. Baru ke cucunya lagi, baru kemananya lagi. Ada agak panjang ini Ustadz ya. Agak panjang. Jadi baik istrinya 1, istrinya 2, istrinya 3 atau istrinya 4, semuanya berhak atas 1/8 harta si kakek. Kecuali sudah bercerai dan sudah lewat masa iddahnya, maka itu sudah lepas daripada hak warisnya. Dan juga ada yang menyebabkan warisan itu terputus. Iya, Ustaz. Kalau dia membunuh pewarisnya dia Pewarisnya. bunuh, berarti terputus warisan. Wah. Ada lagi penyebabnya. Kalau dia murtad keluar dari agama, maka terputus waris. Subhanallah. Ustadz, aku mau nanya, aku perempuan, aku laki-laki. Aku hamba Allah, aku juga hamba Allah. Aku mu'allaf belum lama ini, Masya Allah, ahlan. Aku mau nanya, Ustadz bagaimana caranya sholat di dalam kendaraan? Bagaimana wudhunya? Tolong dipraktekin ya Ustadz. Maka kalau bicara tentang wudhunya di dalam kendaraan, wudhu itu nggak harus menggunakan 2 kullah air. Nggak harus menggunakan berapa liter air.
Wudhu itu kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita punya sebotol atau segelas air, maka dilakukan yang wajib-wajibnya saja. Mana yang wajib-wajibnya? Kalau dalam Al-Quran disebutkan wujuhakum fagsilu wujuhakum wa aidiakum, sudah wajah nih. Wajah itu pun gak usah sampai 3 kali, 1 kali aja. Wajah 1 kali, kemudian tangan sampai sikunya 1 kali, tangan sampai sikunya 1 kali, kemudian rambutnya cukup 3 helai dapat selesai, kemudian yang namanya kakinya sampai dengan mata kakinya. Nah kita selesai, gak usah sampai semuanya 3 kali. Kalau punya air yang namanya segelas ataupun 1 botol insya Allah sudah cukup. Kalau kemarin sempat juga kita pelajari menggunakan spray. Nah, air spray digunakan. Nah, maka dari itu ada perbedaan pendapat. Ketika kalau sudah bicara tentang tayamum, maka kami mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa tidak bisa kita untuk bertayamum kecuali dengan membawa tanah. Karena kalau di tembok-tembok itu maka itu adalah sesuatu yang tidak sah untuk melaksanakan tayamum kecuali dengan tanah yang kita bawa sendiri. Solatnya bagaimana? Solat apa dulu nih di dalam kendaraan? Nah kami tadi sempat bertanya kepada guru kami Habib Muhammad, maka kalau solat sunnah sudah kebiasaan solat duha di dalam kendaraannya, maka boleh untuk yang namanya solat di dalam mobil atau di kendaraannya. Tapi kalau solat wajib, maka sebaiknya nanti nyampe baru solat. Kalau misalnya tidak sampai waktunya, pas nyampe nanti waktunya udah lewat, maka solat yang dilakukannya di dalam kendaraan hanya untuk menghormati waktu. Sampai di tujuan, maka dia mengulangi solatnya. Kenapa? Karena solat dalam kendaraan itu tidak menghadap kiblat dan juga tidak menyentuh yang namanya permukaan. Contohnya di dalam pesawat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tolong samarkan nama anak saya. Baik, saya seorang ibu. Anak laki-laki saya baru saja kecelakaan. Tangannya patah dan harus digips. Bagaimana posisi takbir yang benar? Takut sholat anak saya enggak afdol. Mohon dijawab. Luar biasanya sholat bunda. Ketika Nabi mengatakan enggak bisa sholat berdiri, duduk. Enggak bisa sholat duduk, berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, ya pakai gerakan mata. Apa kesimpulan daripada penjelasan ini? Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring. Lakukanlah sholat sesuai kemampuan. Lakukan sholat sesuai kemampuan maksimal kita. Kalau maksimalnya seperti itu ya sudah. Kemudian yang kedua, di awal tadi sudah dijelaskan guru kami Habib Muhammad. Dikatakan oleh beliau bahwasanya yang menjadi rukunnya itu adalah qaulinya. Pengucapan takbirnya, bukan gerakan tangannya untuk takbir. Jadi walaupun tangannya tidak bergerak, yang wajib atau yang rukunnya itu adalah ketika dia mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itulah yang menjadi rukunnya takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya tangannya tidak naik ke atas karena misalnya susah untuk naiknya. Karena yang naik ke atas tadi baik yang di telinga ataupun di pundaknya tadi itu adalah yang namanya sunnah bukan wajib. Maka yang wajibnya adalah takbiratul ihramnya. Jadi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, insya Allah lakukan sesuai kemampuan. Dan ingat yang rukun adalah pengucapan takbirnya. Diucapkan dengan berbahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Belum tentu yang menjawab pertanyaan lebih baik daripada yang bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustaz. Senangnya marhaban ya Ramadan. Marhaban, marhaban. Hari ketiga ya? Hari ketiga Ramadan udah Ustaz. Nggak terasa hari Enggak ketiga. terasa. Sisa berapa hari lagi Ustaz? Ya 27. Baik, tadi jamaah sudah mendengarkan kompilasi beberapa pertanyaan dari Tanya Dong Ustadz dan kita langsung lanjutkan kembali Ustadz secara live. Tanya Dong Ustadznya. Insya Allah ada pertanyaan dari Anda dari Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, mengapa cobaan berat yang saya dapatkan selalu menjelang Ramadan? Apa maknanya? Apa yang harus saya lakukan agar doa segera diijabah? Apakah dengan salat istikharah? Mohon jawaban Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Syam jawab Ustadz. Ternyata cobaan itu akan datang kapan saja. Namun ternyata kita selalu memaknai cobaan itu hanya yang tidak enak saja. Padahal kata Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian pasti akan diuji dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kalian tidak senangi. Wal khairi, dan kalian juga diuji dengan sesuatu yang kalian senangi. Jadi kalau dapat satu yang kita tidak senangi, contoh musibah,
Jangan mengartikan bahwa ini sudah pasti sesuatu yang memberatkan kita, tidak. Biasa saja Allah menginginkan kita kembali mengingat Allah sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Kita mengingat Allah kenapa? Karena kadang ada cobaan itu membuat seseorang gampang banget ingat Allah tuh. Lagi jatuh, lagi sakit, lagi bangkrut, mereka gampang banget. Ya Allah, ya Allah. Kenapa Allah kasih sebelum Ramadan? Karena Allah menginginkan kita mengingatnya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan agar doa segera diijabah? Yang harus dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja bulan Ramadan adalah bulan diijabahnya doa. Sekaranglah waktunya. Jikalau sebelum Ramadan mungkin ibu diberikan ujian, maka bulan Ramadannya ibu diberikan waktu istimewa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan salat istikharah? Salat istikharah bisa saja membuat kita lebih tenang menjalani hidup-hidup kita, karena kita yakin apa yang kita jalankan itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya banyak banget, Ustaz. Ya, ya jelas. Alhamdulillah mereka berarti mau pada belajar. Mau pada belajar, termasuk gitu. diantaranya waktu-waktu berdoa, tempat-tempat berdoa. Ada Iya. nggak, Ustaz? Sekarang begini, Iya. kalau berbicara tentang kapan saat mustajab berdoa, Nah, ya itu di dia. bulan suci Ramadan ada. Iya, Ustaz. Karena bulannya 1 bulan penuh ini adalah berkah. Tapi ada saat doa diijabah di bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang jelas gini. Buat kita semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau kita menyikapi doa itu adalah permohonan hamba atas Tuhannya. Dari Betul. bawah ke atas, itu namanya doa. Ya. Sehingga ketika kita kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa, setiap gerakan. Karena ada 2 bentuk isyarat, ada 2 bentuk perbuatan, ada 2 bentuk ucapan. Nah inilah yang sebaiknya kita bahas di bulan suci Ramadan. Harusnya dibahas, Harusnya Ustaz. kita bahas. Karena mungkin ada yang menyia-nyiakan waktu mustajab itu, Ustaz, ya. Makanya tapi kan harus dicatat. Makanya Yang mana, Ustaz? ini semua karena banyak. Oh, waktu-waktunya. Ada banyak waktu-waktu di ijabahnya doa. Oh, kita mau bahas Ada itu, banyak Ustaz. banget, makanya disiapin catatan aja. Subhanallah. Baik, kalau begitu jamaah, insya Allah hari ini Islam itu indah akan membahas dengan tema waktu-waktu mustajab doa di bulan Ramadan. Ramadan.